Ketika Roh Kristus itu dimeterai di dalam saya dan saudara, saudara menjadi musuh penguasa dunia ini. Dan saudara jadi target. Ketika di Wahyu 12 dicatat bahwa iblis itu tidak punya tempat lagi di surga dan dilemparkan ke bumi, maka ada frasa yang mengikutinya yang mengerikan. Celakalah kamu yang ada di bumi. Ya, yang mengerikan. Ya, saudara dan saya jadi target. Tetapi tahukah saya dan saudara bahwa itu adalah gelanggang pertandingan yang sesungguhnya? Itu adalah tempat potensi satu-satunya saya dan saudara bisa menerima mahkota. Nggak bisa terima mahkota di tempat permainan tanpa hadiah gitu. Nggak bisa terima mahkota di tempat rekreasi gitu. Nggak bisa, teman-teman. Itu paling hadiah hiburan namanya. Mahkota yang sesungguhnya itu mahkota kemenangan itu diterima di gelanggang pertandingan. Jadi menarik sebenarnya saudara. Saya dan saudara dan saudara. Ini sebenarnya dipaksa untuk masuk ke dalam satu kesempatan. Sebenarnya menarik saudara, ya. Kita dibawa kita dibawa oleh Tuhan untuk masuk ke dalam satu, ya. Yesus berkata kita ditarik oleh Bapa, saudara, ya. Nggak mungkin kata-kata ditarik itu sembarangan diterjemahkan, ya, saudara ya. Suku apapun lah yang menerjemahkannya ya. Dia ditarik ya ditarik ya. Ada ditarik dengan lembut kali ya, ada ya ukuran masing-masing. Tapi yang namanya ditarik itu saudara ya ditarik gitu ya, saudara ya. Diajak beda ya, ditarik. Itu artinya ya setengah. Saudara nggak suka tapi ya ada yang tahu yang lebih baik dari nasib akhir hidup saya dan saudara kan. Jadi teman-teman, waktu kita menghadapi percakapan-percakapan yang sepertinya bahasa sapaan yang sudah lumrah ya di dunia ini, kita memaknainya pasti tidak sembarangan gitu. Ya, karena itu bernilai bagi kita kan ketika kita menjawabnya dengan nuansa yang berbeda. Ikut aliran kebanyakan orang atau mainstream tidak akan pernah mengubah nasib saya dan saudara. Karena nasib saya dan saudara akan kalau ikut mainstream maka itu ikut pertandingan atau aturan dunia ini. Dia akan berakhir dengan pamrih. Dia akan berakhir dengan pamrih. Dia akan berakhir dengan balasannya apa, saudara? Kalau sampai-sampai saudara bisa menerima sesuatu dari dunia ini. Hukum itu berlaku. Dan saya sudah cerita kemarin ya, teman-teman ya. Sebenarnya ini suatu kesedihan bagi Bapa Sang Pencipta ya segala sesuatu itu. Ketika Lucifer itu diciptakan ya, bintang timur ya, cahaya fajar itu diciptakan saudara ya, dia itu tak bercacat di hari penciptaannya. Dia tidak bercacat di hari penciptaannya sampai didapati apa katanya? Kecurangan. Saudara tahu, dari tidak tidak didapati cacat sampai curang. Saya nggak tahu ada setan yang ada setan yang bisa goda setan gitu. Itu menarik nantilah nanti kalau makanya saudara harus punya target untuk pulang rumah Bapak supaya nanti pertanyakan pertanyaan-pertanyaan yang luar biasa seperti itu kan. Bagaimana mungkin dia tak bercacat loh saudara sampai dijumpai kecurangan padanya. Ya, jadi
saudara bisa bayangkan, pribadi itu dilempar ke bumi dan saya dan saudara jadi target. Target bukan hanya sendiri dengan sekutunya. Nah, jadi perjalanan kita pasti perjalanan yang penuh dengan bara, udah pasti. Ya, perjalanan kita pasti penuh dengan bara, gitu. Karena kita ada di dunia ini, saudara. Nah, ketika saya tadi bertanya, saudara bersuka cita, saudara dan saya memang tidak punya pilihan untuk menjawab yang lain, gitu. Karena ketika kita uh, dimeterai dengan Roh Kudus, ya, itu artinya apa sih, saudara? Dimeterai Roh Kudus, pertama adalah apa? Milik Kristus. Ingat ya, ketika kita dimeterai Roh Kudus, kita itu miliknya Kristus. Dan kita berjuang sampai kita memperoleh seluruhnya, ya, yaitu penebusan kita untuk menjadi milik Allah. Menarik kata-kata itu. Efesus 1 ayat 14. Ya, saudara. Ya. Saudara kalau ingat 1 Petrus 1 juga berkata begitu. Ya, iman itu membawa kita kepada satu kepemilikan hak. Tapi haknya belum penuh sampai iman kita itu sempurna untuk masuk ke dalam kerajaan. 1 Petrus 1 ayat 11. Ada sesuatu di antara itu, ya. Nah, saudara dan saya kira sudah mengerti itu, ya, bahwa kita ini sudah milik Kristus, tapi kehidupan ini masih seperti bara gitu loh, ya. Ini kenapa ini? Nah, ini yang kita harus sama-sama sudah jelas, ya. Kita sudah harus jelas bahwa ya memang ini adalah apa? Ini adalah masa penantian. Malam hari ini saya mau bilang ini adalah masa pertunangan. Nah, Paulus menyebutnya ini adalah masa pertunangan. Suatu saat, satu hari nanti, saudara dan saya akan masuk ke dalam pesta perkawinan. Ini adalah masa penantian. Nah, ada strategi. Harus ada strategi di masa penantian. Di masa pertunangan, di masa kita di perjalanan sebagai anak-anak Allah, itu harus ada strategi. Gitu. Nah, strateginya itu adalah paham posisi kita. Ya, kita harus sadar diri, ya, bukan percaya diri, saudara. Ya, sadar diri bahwa kita punya identitas diri yang jelas, gitu, yang baru, yaitu identitas kita sebagai milik Kristus, gitu, saudara. Ya, saudara dan saya milik Kristus sudah jelas. Kalau udah jelas identitasnya milik Kristus, pasti perjalanannya harus mengiring Yesus. Mengiring Yesus. Nah, jadi itu kita harus berdamai dengan status itu. Ya. Saudara bilang, ya apa, tapi pedih gitu. Ya, itu yang dikatakan di Roma 8 ayat berapa? 19. Dikatakan dengan rindu seluruh makhluk menantikan. Gitu. Seperti dikatakan seperti seseorang yang mengandung dan ingin melahirkan, gitu. Ya, dengan rindu seluruh makhluk merindukan hari itu tiba, gitu. Yaitu pembebasan tubuh. Nah, tapi saudara tahu nggak nih? Saudara tahu nggak? Dualisme ini, pembebasan tubuh. Tapi dalam ini saudara ya, dalam waktu yang bersamaan, hanya ketika saudara dan saya punya tubuh, itu ketika hidup, dapat membuktikan bahwa saudara itu adalah pemenang. Menarik ya. Orang menanti-nantikan supaya dibebaskan dari tubuh ini.
Tapi justru sebaliknya, di dalam tubuh yang kita ingin dilepaskan ini, justru di dalamnya kita dapat meraih mahkota kemenangan. Kalau saudara dan saya mati, itu stadium udah ditutup. Wasit pulang. Nggak ada pertandingan. No game. Gitu. Saudara bisa bayangkan nggak? Kalau kita, makanya kan Roma 12 ayat 1. Kan? Persembahkanlah. Ya, tubuhmu sebagai persembahan yang hidup. Nah ini saudara ya, kita itu benar-benar harus ketika kita berdamai dengan kebenaran itu, kita jadi bisa menikmati perjalanannya, ya. Dan perjalanan ini itu perjalanan yang kita tidak harus memperkirakannya sendiri, gitu ya. Tapi di sini ada teladan yang dia adalah dalam segala hal menjadi sama dengan saya dan saudara. Dikatakan begitu. Di dalam segala hal menjadi sama dengan saya dan saudara. Itu penghiburan yang luar biasa. Ada seorang manusia yang sudah melewati perjalanan yang penuh barah tadi itu, saudara. Ya, jalan kejam Via Dolorosa. Itu sudah ada manusia yang lulus dari situ. Dan saudara tahu nggak bahwa itulah satu-satunya, saya ulangi ya, itulah satu-satunya mengapa Lucifer yang sejak penciptaannya tidak bercacat sampai ditemukan kecurangan padanya itu tidak lagi mempunyai tempat di surga. Yaitu ketika Kristus menyelesaikan apa yang harus dideritanya. Dan kemudian dia masuk ke dalam kemuliaannya. Nah, masuk dalam kemuliaannya ini diterjemahkan dengan apa? Diangkat dalam kemuliaan dan duduk di atas kemuliaan di sebelah kanan Allah. Itulah yang disebut masuk ke dalam kemuliaannya. Dia diangkat dalam kemuliaan dan kemudian dia duduk di dalam kemuliaan di sebelah kanan Allah. Dan itu memberi arti apa, saudara? Dia itu menjadi apa? Penguasa. Dia memiliki kekuasaan di atas semua penguasa dan kerajaan. Baik yang di dunia sekarang ini, baik di dunia sekarang maupun dunia yang akan datang. Efesus 1 ayat 21, ya, 19 sampai 21. Jadi saya dan saudara tidak sedang berhipotesa gitu. Tidak sedang gambling, saudara. Ya, kita ini mengiringi Yesus dan yang tahu persis jalan untuk datang kepada Bapa, untuk pulang ke rumah Bapa. Tahu persis. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sesi-sesi sebelumnya saya sudah sering menceritakan mengenai bagaimana kisah seorang muda yang kaya itu, dan kemudian Rasul Paulus, ya, bagaimana perjalanannya dia bertemu dengan Yesus. Nah, malam hari ini saya ingin saya dan saudara kita nanti sambung hari Kamis, ya. Tapi saya ingin saya dan saudara melihat lebih dalam, ya, mengenai cerita seorang muda yang kaya itu, ya. Dari 3 Injil, ya, dari 3 Injil saya undang beberapa orang untuk bisa membaca, ya, supaya kita belajar nih, ya. Mungkin hari ini saudara dan saya akan menemukan kebenaran-kebenaran yang luar biasa di dalam ketiga Injil ini pada perikop yang sama, ya. Bisa terbaca nggak tulisannya?
kurang kurang kelihatan ya. Saya coba munculin di ini ya. Kita mulai dari Injil Matius. Siapa yang bisa membacakan? Mungkin saya tunjuk aja ya. Yanti, Mira, nanti terakhir Ana kali. Kita belajar ya. Silakan, Yanti. Matius 19 ayat 19 sampai 21 di bawah perikop orang muda dengan kaya. Ayat 16, Suaranya agak ini ya, suaranya agak tidak terlalu jelas. Coba hidupin lagi. Matius Yes. 16 Matius 16 Matius 19 ayat 16 sampai 21 di bawah perikop orang muda yang kaya. Ayat yang ke-16, ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, "Apakah sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang apa yang baik? Hanya satu yang baik. Tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah." Kata orang itu kepadanya, "Perintah yang mana?" Kata Yesus, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata orang muda itu kepadanya, "Semua itu telah kuturuti, apalagi yang masih kurang?" Kata Yesus kepadanya, "Jikalau engkau hendak sempurna, pergilah, jualah segala milikmu, dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku." Amin. Amin. Di bacaan ini tuh kaya dan padat sekali nih, teman-teman. Ya, padat sekali. Jadi kita mungkin akan butuh beberapa session untuk jelasin ini. Saudara kalau perhatiin ya, dia datang dengan ngomong perbuatan baik apakah. Jadi kalau saudara ingat ini perbuatan baik, ya, saudara bisa ingat Wahyu 14 ayat 13. Supaya mereka beristirahat dari jelirilan mereka karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Jadi bilang berbahagialah orang yang mati dalam Tuhan. Itu perbuatan baik, ini perbuatan. Kalau saudara perhatiin di ayat 12, yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti apa saudara? Perintah Allah. Tapi ada yang kedua apa? Menarik ya? Ada yang teman-teman lihat bisa sesuatu menarik di situ? Dulunya kita lihat sama-sama aja ya. Apalah itu ya? Mungkin campuran kata ya. Nggak ada saudara yang kebetulan. Perintah Allah. Turutilah perintah Allah. Ini Yesus yang ngomong. Oke?
Saudara, supaya lebih berdebar-debar melihatnya, kita mulai dari ayat 10. Mungkin ayat 9. Saudara lihat, ini bicara mengenai penghakiman. Ya. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum. Nah, saudara, sebelum sampai ke bawah, yang menyembah binatang. Siapa ini, saudara, binatang ini? Ada yang tahu? Antikris. Antikris. Oke, patungnya itu adalah buka mic kalau ngomong, karena saya tidak bisa baca itu, mulut. Patungnya itu patung Yesus. Patungnya, ini patungnya apa ini? Binatang. Pak Tadu sudah kasih clue loh, ini antikris. Ini patungnya siapa? Nabi palsu. Mira, kok jangan kasih waktu begitu lama, kita sampai hati. Jawab cepat supaya kita lancar toh. Ini masih banyak bahan nih. Oke, saudara, bayangkan nggak? Ya. Jadi saya udah mulai dari awal tadi itu dengan sesuatu yang memang korelasi langsung, tanpa disusun, tanpa dicatat. Jadi pada hari penghakiman itu ini ada doktrinal yang benar-benar sesuatu yang pasti terjadi. Jika seorang menyembah binatang dan patungnya itu, dan dikatakan menerima tanda di dahinya dan di tangannya, artinya menguasai pikiran dan menjadi nyata dalam perbuatannya, ya, apa yang dia pikirkan itu. Apa katanya, saudara? Ia akan minum dari anggur murka Allah. Nah, saudara, kalau saya nyebut murka, saudara udah ngerti ya keseramannya seperti apa ya, murka Allah. Dan saudara, di sini dulu yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Ini hanya untuk menceritakan kepada saya, saudara, bahwa betapa mengerikannya itu, ya. Saudara pernah mendengar kata dilemparkan ke dalam kegelapan yang paling gelap, di mana ada kertak gigi dan apa katanya, ratap tangis dan kertak gigi. Saudara ya. Jadi satu keadaan yang kita udah cukup lah untuk menakut-nakuti kita sebenarnya ya. Kecuali kalau kita sok berani gitu. Ya. Ini saudara ya. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan malaikat-malaikat kudus dan di depan mata anak domba. Ya. Maka asap api yang menyiksa mereka akan naik ke atas selama-lamanya, sampai selama-lamanya siang malam. Tidak henti-hentinya disiksa. Yaitu mereka yang bukan hanya binatang itu, saudara. Bukan hanya binatang. Ini Wahyu pasal 14. Di atasnya berita, saudara tahu kan, Wahyu 14, di atasnya berita mengenai apa? Coba ada nggak yang masih ingat? Anak domba dan pengikutnya yang ditebusnya. Di Bukit Sion, ya. Ya, anak domba dan pengikutnya di Bukit Sion kan, ayat 1 kan? Betul ya? Nah, kan kita udah bahas tuh. Tapi di bawahnya itu ini tuh, saudara ya, di perikop yang kedua, ya. Nah, saudara tahu nggak? Cerita panjang ini diselipkan di tengah itu tapi ditutup dengan ayat 12 dan 13 yang sangat, ini saudara, kalau kita bukanya, kita buka ya. Kan anak domba dan pengikutnya yang ditebusnya, yang katanya berdiri di Bukit Sion. Wah, ini kan berita luar biasa kalau di sini kan ya. Ya.
Tetapi mulai ayat 6 itu dicerita mengenai pemberitaan tentang penghakiman. Tapi yang menarik saudara adalah itu ditutup dengan ayat 12 dan 13. Ya. Tetap Wahyu 14 ini adalah kabar gembira seperti Wahyu pasal 7 dan juga Wahyu pasal 21, ya. 7, 14, 21. Ini diangkat supaya memberikan kita bayangan kegembiraan yang mengatasi segala sesuatu. Ya, saya suka memakai kata itu sekarang, ya. Kalau dulu kan kita bilang yang melampaui segala akal dan pikiran. Nah, sekarang saudara bisa pakai kata lain, ya, yang mengatasi segala sesuatu. Wah, apalah. Saudara perlu apa lagi kalau bukan itu, ya? Saudara perlu sesuatu yang mengatasi segala sesuatu. Dikatakan kemuliaan yang datangnya dari roh itu adalah kemuliaan yang mengatasi segala sesuatu. Ini loh teman-teman. Yang penting di sini ialah apa? Ketekunan orang-orang kudus. Nah, kita akan bahas nanti nih. Siapa orang-orang kudus itu? Ya kan? Siapa sih orang-orang kudus itu? Ya, kita kemarin sudah belajar, ada salah satu soal kuis kemarin apa? Dikuduskan dengan iman dan dikuduskan dengan pengharapan, ya. Oke. Dua-duanya pasti dengan kebenaran, ya. Dikuduskan dengan iman itu ya pasti dengan kebenaran, dikuduskan dengan pengharapan itu pasti dikuduskan dengan kebenaran, ya. Cuman posisinya aja yang berbeda, ya. Nah, nanti kita bahas itu dan kemudian kita bahas juga ketekunan. Yang penting di sini adalah ketekunan orang-orang kudus. Siapa atau apa yang menuruti apa? Nah, ini perintah Allah. Kemudian apa? Iman kepada Yesus. Nah, saya rindu saudara menyimpan saja dulu itu, karena Yesus menjawab dia. Kan gini nih, ini perbuatan. Ini perbuatan tadi muncul, ya. Kita harus simpan yang tadi itu di mana ya tadi? Oke, ini ya. Oke, persis di sampingnya. Oke, ini loh saudaranya. Segala perbuatan, ya, kan luar biasa kan? Jadi dia menarik nih, dia nanya perbuatan apa? Penting sekali. Dan Yesus jawab apa? Sorry, kita pakai yang ini. Yesus jawab apa? Turutilah segala perintah Allah. Saudara kalau lihat dari sini aja bisa tergambar ya kata-kata ini ya. Kata-kata ini ya. Ini. Menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Saudara kalau baca ini, turutilah perintah Allah. Tapi setelah bla 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 bla, terus Yesus bilang, jika engkau hendak sempurna, bla 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 bla, kemudian datang, marilah ikutlah aku. Jadi, saudara, menarik ya. Untuk masuk ke dalam hidup yang kekal, menarik ini. Untuk tidak minum dari anggur murka Allah, itu adalah harus menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Pak, ini jelasin. Baca ayat ini. Saudara ya. Nah, maka saudara tahu nggak? Menarik. Yesus yang bicara. Dia bilang gini. Itu kan saudara kalau perhatiin ya. Orang ini, dia ini adalah orang Yahudi. Kenapa? Dari mana tahu dia orang Yahudi? Dia penganut hukum Taurat. Semua yang dia sebutkan ini, ya, yang Yesus sebutkan ini dan kemudian dia bilang semuanya itu telah kuturuti, itu adalah hukum Taurat, ya. Nah, saudara, Yesus bilang begini, barang siapa yang mengurangi satu titik saja dari hukum Taurat, itu mendapat tempat yang paling rendah dalam kerajaan surga.
Barang siapa yang eh, yang mengurangi, ya, ya, eh, satu saja, ya, dari hukum Taurat itu, ya, setitik saja dari hukum Taurat itu, atau mengajarkannya demikian, dia mendapat tempat yang paling rendah dalam kerajaan. Dan sebaliknya, barang siapa yang mengajarkan hukum Taurat itu, dia akan mendapat tempat, ini menarik ya, tempat tinggi dalam kerajaan surga. Nah, ya, kan selama ini kan kita ini nih, kita mempersoalkan, ya, mempersoalkan mengenai hukum Taurat dan kemudian hukum Kristus atau hukum kasih, kan gitu. Nah, tapi Yesus sendiri, saudara, yang berkata begitu, ya. Uh, kita bisa tahu nih dari cara Yesus menjawab orang ini itu dengan cara lakukanlah, katanya apa? Lakukanlah perintah Allah, ya. Dia katakan begitu kan, ya. Turutilah segala perintah Allah. Dan ada yang menarik di sini, saudara. Dia katakan jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, turutilah segala perintah Allah. Nah, kita berhenti situ dulu ya. Kita masuk ke bagian yang kedua. Siapa yang membaca nih? Sama nih. Cuman versinya Lukas. Tadi siapa? Mira ya? Lukas 18 ayat 18 sampai 21. Lukas 18 ayat 18 sampai 21. Di bawah perikop, orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Ayat 18, ada seorang pemimpin bertanya kepada Yesus, katanya, Guru yang baik, apa yang harus aku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? Jawab Yesus, mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah. Jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayahmu dan ibumu. Kata orang itu, semuanya itu telah aku turuti sejak masa mudaku. Mendengar itu, Yesus berkata kepadanya, masih tinggal satu hal lagi yang harus kau lakukan. Jualah segala yang kau miliki dan bagi-bagikanlah itu kepada orang-orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Ketika orang itu mendengar perkataan itu, ia menjadi amat sedih sebab ia sangat kaya. Lalu Yesus memandang dia dan berkata, alangkah sukarnya orang yang beruang masuk ke dalam kerajaan Allah. Sampai situ aja, Mira. Teman-teman, perhatiin nggak ada sesuatu yang berbeda, yang lebih jelas di sini. Jadi dia bukan hanya seorang yang muda, yang disebut di Matius ya. Dia bukan hanya orang muda, tapi dia adalah seorang pemimpin. Dia seorang pemimpin. Pemimpin itu ya penguasa ya, gitu. Dan dia bukan hanya banyak hartanya, tapi sangat kaya. Oke? Udah ya? Yang lainnya mirip, tapi dua hal itu bisa memberi kita sesuatu petunjuk nanti ya. Nah, kita baca yang terakhir. Siapa yang mau baca? Dari Injil Markus. Ana, oke, silakan.
Markus 10 ayat 17 sampai 21 di bawah perikop orang kaya sukar masuk kerajaan Allah. Pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanannya, datanglah seorang berlari-lari mendapatkan dia sambil bertelut di hadapannya. Ia bertanya, "Guru yang baik, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus, Mengapa kau katakan aku baik? Tak seorang pun yang baik selain daripada Allah saja. Engkau tentu mengetahui segala perintah Allah, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, jangan mengurangi hak orang, hormatilah ayah dan ibumu. Lalu kata orang itu kepadanya, "Guru, semuanya itu telah kuturuti sejak masa mudaku." Tetapi Yesus memandang dia dan menaruh kasih kepadanya, lalu berkata kepadanya, hanya satu lagi kekuranganmu. Pergilah, jualah apa yang kau miliki dan berikanlah itu kepada orang-orang miskin. Maka engkau akan beroleh harta di sorga. Kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Amin. Amin. Teman-teman, setelah ini teman-teman benar-benar harus narik sesuatu yang luar biasa dari sini. Ya, di Injil ini ceritanya, ya, di kitab para rasul, kemudian kita lihat Paulus nanti, ya. Ada sesuatu yang rahasia yang Paulus bilang itu rahasia, gitu ya. Dan saudara sudah kasih tahu tadi kan, inti cerita itu kalau saudara lihat ini, ya. Yang penting di sini ialah ketekunan orang kudus. Kenapa? Ketekunannya apa orang kudus? Yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan iman kepada Yesus, ya. Nah, teman-teman, di yang tadi kan kita mendapati sesuatu ya. Dia itu kalau di Injil Matius dia dibilang dia itu orang muda, ya kan? Orang muda. Dan kemudian dibilang banyak hartanya. Tapi kemudian ditambahkan di Lukas, Injil Lukas menyebutnya dia itu seorang pemimpin juga. Muda pemimpin. Ya, muda pemimpin. Kemudian apa saudara? Dia bukan cuma banyak harta, dia sangat kaya. Nah, tapi di Injil Lukas, di Injil Markus ini ada yang menarik saudara, ya. Dia pemimpin. Dia sangat kaya. Tapi saudara lihat, dia datang berlari-lari mendapatkan Yesus sambil bertelut di hadapannya. Ini mungkin jarang ya tertangkap oleh bacaan kita ya, ini saudara. Dia orang kaya, sangat kaya dibilang oleh Injil Lukas. Dia seorang pemimpin. Tapi dia datang berlari-lari kepada Yesus dan sambil bertelut baru dia bertanya. Saudara, dia tidak seperti orang Farisi yaitu Nikodemus yang datang malam kepada Yesus waktu yang tepat untuk menemui seseorang, sudah rehat dari kesibukannya kan, istirahat. Enggak, ini saudara apa? Di tengah perjalanan, yaitu pada waktu Yesus berangkat untuk meneruskan perjalanan. Di tengah-tengah jalan, di perjalanan, dia datang kepada Yesus. Kalau kita perhatikan saudara ya, dari bacaan-bacaan itu, sangat banyak yang kita bisa ya ambil rema. Ya. Saya coba tunjukkan hal yang saya sudah pelajari ya saudara ya, supaya waktu kita lebih bermanfaat ya, lebih singkat, maksudnya lebih padat gitu ya saudara ya. Kita sudah tahu tadi ya, bahwa dia itu seorang muda, banyak hartanya, dan sangat kaya. Dia seorang pemimpin. Mungkin ia memiliki kemampuan yang melebihi usianya loh. Karena dia bilang muda. Tapi dia pemimpin. Berarti dia apa saudara?
dia berkualitas. Dia berkualitas. Dia pemimpin, pasti dia seorang yang berkuasa. Dia mempunyai teritori untuk melaksanakan pengelolaan atau tugasnya, kan, seorang pemimpin itu. Nah, sekalipun demikian, saudara, di Injil Markus tadi dicatat, dia itu datang berlari untuk menjumpai Kristus, Yesus, ya. Ini memperlihatkan bahwa ia seorang yang rendah hati. Dia kesampingkan daya tarik dan kebesarannya sebagai seorang pemimpin ketika dia datang pada Yesus, yang menandakan bahwa apa? Ia sangat bersungguh-sungguh dan dalam kesusahan besar. Ini yang dari hanya keseluruhan profil ini aja, saudara, ya. Ini memberi kita insight ini loh. Ia sangat bersungguh-sungguh, ya. Ini dia menemui Yesus itu di tengah perjalanan, ya. Pada saat Yesus ingin melanjutkan perjalanan, tidak seperti Nikodemus yang datang kepada Yesus pada saat malam, ya. Artinya orang sudah rehat dari aktivitasnya. Waktu yang pas lah untuk bicara, yang penting gitu loh, ya. Ini enggak nih, saudara. Jadi kita catat dulu di sini, ya. Dia ini sedang bersungguh-sungguh, ya. Dia kesampingkan daya tarik dan kebesarannya itu untuk sesuatu hal, untuk satu pertanyaan gitu. Seperti dia mengalami krisis, saudara, ya. Dikatakan dia datang pada Yesus ketika sedang di tengah perjalanan, di tengah banyak orang. Dia tidak bersikeras untuk berbicara secara pribadi dengan Yesus di waktu malam seperti yang dilakukan Nikodemus di Yohanes 3, ya. Walaupun ia seorang pemimpin sama seperti Nikodemus, tanpa rasa malu dia langsung menggunakan kesempatan untuk mendapatkan nasihat Yesus ketika menemukannya, mengajukan satu pertanyaan. Dan yang terakhir, saudara, ya, dia bertelut di hadapannya, yang menandakan besarnya penghargaan dan penghormatannya kepada Yesus sebagai seorang guru yang datang dari Allah, ya. Ini dipakai juga sama Nikodemus ini, bahwa engkau yang datang dari Allah, guru yang datang dari Allah, ya. Di dalam Yohanes 3 ayat 2, ya. Kesungguhannya untuk belajar kepada Yesus, ya. Ia bertelut di hadapan Tuhan Yesus sebagai seorang yang tidak hanya menghormatinya, tetapi juga akan selalu menaatinya. Nah, saudara, kalau lihat profil ini kita sampai-sampai tuh sulit mempercayai bahwa dia kemudian tidak menerima apa yang Yesus katakan. Benar nggak? Itu saya merenungkannya berhari-hari, betul, udah berhari-hari. Lihat profilnya, tidak bisa dipungkiri, ya, fakta-fakta itu. Tapi kok nggak terima, ya, gitu, ya. Padahal dia kebayang tuh dia pemimpin. Jadi dia pemimpin, ya, tidak seharusnya gitu datang dengan bertelut, kemudian datang tergesa-gesa. Dia tidak punya waktu khusus seperti Nikodemus yang datang di waktu malam, gitu, ya. Waktu khusus itu kan janjian lah, boleh dibilang gitu. Ini enggak, di tengah jam. Dia sangat kaya, gitu, saudara, ya. Ini pasti ada krisis kan, gitu. Nah, tapi kenapa krisis yang besar ini? Ini kita akan temukan jawabnya di bagian-bagian akhir seri, gitu, ya. Kenapa krisis yang ini itu kok nggak bisa menahan dia untuk kemudian gitu ikuti apa yang Yesus mau, gitu. Itu kenapa, ya? Nah, simpan itu, saudara, ya. Jadi saudara coba renungkan supaya kita tuh bisa tuh, ya, lihat di dalam refleksi itu di dalam diri kita, ya. Jadikan itu jadi cermin, gitu, ya. Kita bisa melihat diri kita juga, gitu, ya. Kita lanjut, ya. Nah, ia datang kepada Yesus, saudara, ya, dengan kepentingan yang mendesak. Kelihatan, saudara, dia dalam krisis kesusahan besar loh sebenarnya. Karena bagaimana mungkin, gitu, ya, dia mengesampingkan itu semua
semua predikat yang ada pada dirinya, sangat kaya, pemimpin, ya, dia masih muda, gitu ya, saudara ya, dan dia datang bertelut, saudara ya, di hadapan Yesus dikatakan, ya. Nah, dia datang kepada Yesus, saudara ya. Dia datang bukan untuk mencobainya, melainkan dengan tulus ingin diajar olehnya. Kita bisa baca dengan cara itu ya. Lalu dengan bagaimana dia datang gitu ya. Di tengah jalan, dia datang berlari-lari, dia datang bertelut di hadapan Yesus. Ya, lalu bertanya, "Guru, perbuatan baik apakah yang harus ku perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Saudara, di awal pertanyaannya dia bilang guru. Sama, Nikodemus juga bilang gitu, guru. Jadi sudah memberikan satu indikasi bahwa Yesus itu dia persif atau dia menganggapnya bahwa dia adalah guru yang mengajar, ya, bukan guru yang memerintah, gitu ya. Dengan memanggilnya guru, yang menunjukkan dia mau tunduk dan sedia untuk diajar. Ini yang benar-benar bagi kita semua nanti ya akan jadi tanda tanya besar. Dia bilang guru, artinya dia mau ikut apa yang dia guru bilang, toh. Ini kenapa dia nggak sampai ikut ya? Simpan ya, saudara ya. Tapi saudara harus memperuncing permasalahannya sampai ketemu gitu, ya. Ini loh, dia datang, ini semua tidak ada yang cacat nih, saudara. Guru. Dia bilang guru baik. Ya, perasaan hormat khusus kepada guru. Ya, sama dengan Nikodemus, dia bilang engkau datang sebagai guru yang diutus Allah, ya. Yohanes 3 ayat 2. Dan saudara, pertanyaan yang dia ajukan ini, saudara, itu benar-benar serius dan berbobot. Dia bilang hidup yang kekal. Bapak Ibu, saya tidak tahu ya, di dalam Taurat itu hampir-hampir saya nggak pernah dapati bicara mengenai hidup yang kekal, ya kan? Tapi kenapa ini nih, nih ya, orang ini bisa gitu, ya? Ini tadi sore ya, saudara ya. Tadi sore saya ngobrol dengan salah satu adik saya ya. Saya cerita mengenai hidup kekal. Saya bilang hidup kita ini yang paling penting itu jangan sampai tukar-tukar prioritas gitu. Yang paling penting ini saya bilang, saudara, kita punya apa ini ya? Apa ya, tante kali ya, saudaranya ayah itu yang umurnya itu 100 tahun. Jadi saya pakai kata itu, saya bilang setua-tuanya dikatakan nenek uban kan uban ya, jadi putih rambutnya. Itu setua-tuanya dia mati loh, saya bilang mati. Sehebat-hebatnya prestasi mati, saya bilang. Terus saya cerita, ingat nggak om yang ini, ingat ya, pestanya sebulan loh, saudara, pesta sebulan loh, saudara. Sekarang apa? Ada ceritanya apa? Dapat di mana itu, dinding mana? Nggak ada, hilang, lenyap kan, saya bilang, hilang gitu sih. Jadi harusnya yang menjadi benar-benar prioritas kita ini adalah hidup kita setelah hidup di sini. Hidup kita setelah hidup di dunia ini. Itu yang benar-benar harus jadi prioritas. Nah, ini kan saya yang ngomong, saudara. Tapi kalau saudara belajar kebenaran dari seorang pemimpin, dia orang muda dan sangat kaya. Jadi title-nya jadi berbeda di mata saudara sekarang. Jangan mulai dengan orang muda ya. Mulai dengan dia itu pemimpin, dia sangat kaya dan masih muda. Gitu. Kadang-kadang kan kita dengar seorang muda yang kaya. Dia pemimpin sangat kaya dan masih muda.
Dia rendah hati. Tambah 4, saudara. Kok bisa tahu? Iya, dia datang berlari-lari, bertelut di hadapan Yesus. Ya, 4 title-nya itu, saudara. Orang yang begitu, saudara, ya, dia mempersoalkan masalah hidup yang kekal, gitu, dengan sangat serius, ya, saudara. Jadi hidup yang kekal merupakan satu inti dari pengakuan imannya, gitu, ya. Dia sangat percaya, saudara, ya, akan adanya hidup yang kekal itu. Ada orang, dia bukan orang kaum Saduki. Orang Saduki itu tidak percaya akan kebangkitan orang mati, saudara. Jadi kalau tidak percaya kebangkitan orang mati, berarti apa? Ya, tidak ada hidup setelah mati, gitu ceritanya, ya. Oke. Jadi hidup, dia yakin bahwa ada, saudara, ya. Dia menjadikan hidup kekal ini menjadi hal yang sangat inti. Karena apa? Dia yakin, ini seperti Paulus ini. Ini Paulus seperti Paulus. Ada sukacita di dunia yang akan datang. Teman-teman tahu nggak? Saya kan mencoba untuk apa ya? Sebisa-bisanya, ya, menceritakan firman Tuhan itu, kebenaran itu kepada saudara mengenai bahwa itu sukacita di dunia yang akan datang itu apa, saudara, katanya apa? Itu mengatasi segala sesuatu. Ini ada kata-kata baru, Pak Tadus, ya. Ya, ya, biasa melampaui akal dan pikiran. Ini mengatasi segala sesuatu. Ya, mengatasi segala sesuatu. Jadi nanti kita ketemu ada kata-kata yang menarik, saudara. Karena Yesus itu bilang begini, kalau kan tadi Matius, ya, saudara ingat ini, ya. Ini kan, Yesus bilang gini kan, tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup, ada kata-kata ini loh, bukan hidup kekal, dia bilang, tetapi jika engkau ingin masuk ke dalam hidup. Sebenarnya, saudara, di dunia ini, kita tuh nggak hidup. Kita dihantui oleh maut, kan? Gitu. Jadi fisik kita ini sebenarnya apa? Hanya dimensi waktu yang kemudian sebenarnya mati. Pada akhirnya mati. Gitu. Pada akhirnya mati. Hanya menunggu kapan mati. Saudara bayangkan kan? Saudara berani katakan itu hidup nggak? Gitu. Ya. Gitu. Makanya Yesus bilang, tetapi jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, masuk ke dalam hidup, belum hidup beneran, baru masuk ke dalam hidup, itu introduction yang bagus. Jadi, saya pelan-pelan nih, saudara, supaya benar-benar tangkap sesuatu. Kalau kau tangkap sesuatu, kau lihat nilai perjalanan hidup itu berharga, tidak bisa dibandingkan dengan nilai A, nilai B, nilai C, 5 juta, 10 juta, gaji, atau apa, jadi wakil gembala, atau jadi gembala, nggak bisa dibandingkan. It's unparalleled, nggak bisa dibandingkan. Hidup saya dan saudara itu berharga sekali. Ya, oke. Kita lanjut, ya. Jadi, saudara, dia itu jadi inti dalam kehidupannya, saudara, ya, hidup yang kekal itu karena dia yakin akan ada sukacita di dunia yang akan datang. Itu kita harus benar-benar memiliki sesuatu yang begitu, ya. Dia datang kepada Yesus tidak bertanya hal-hal yang lain, saudara, ya. Dia bertanya, ini, saudara, ya, apakah yang harus dilakukannya sekarang supaya dia bisa hidup bahagia selamanya? Saudara, kalau lihat gradasi dari atas ini menarik. Hidup kekal jadi inti pokok. Pertanyaannya itu pertanyaan serius, pertanyaan yang berbobot, pertanyaan yang mendesak, pertanyaan yang dalam krisis, pertanyaan-pertanyaan yang benar-benar bukan pertanyaan yang biasa, gitu, saudara. Karena apa? Ini mengenai hidup yang kekal. Ya, dan dia bertanya begitu karena dia yakin gitu bahwa ada sukacita di dunia yang akan datang. Dan karena itu, saudara, ya,
Dan karena itu, yang dia tanyakan adalah apa, saudara? Bagaimana supaya dia bisa hidup bahagia selamanya? Bukan hanya bahagia di dunia ini. Kan dia sudah sangat kaya, kan gitu. Lihat, saudara ya, karakter. Jadi saya jadi ini ingat ya, 4 makhluk yang di sekeliling mesbah Allah itu kan, yang memberikan katanya, satu tanda kan bahwa kepalanya mirip manusia, berarti kecerdasan ya. Yang satu seperti singa, berarti keberanian ya. Terus ada lembu, ketekunan. Terus satu lagi burung, itu kecerdikan kalau nggak salah ya, saya lupa ingat. Jadi ada kualitas. Jadi dia tidak mau hanya kaya di bumi dan sangat kaya kan, tapi dia ingin, nggak mau bahagia yang seperti orang kaya di Lukas berapa itu ya, yang hanya dalam yang dia bilang kepada jiwanya, hai jiwaku, tersedia bagimu makanan, tidurlah ya kan. Tapi kemudian dikatakan, hai engkau, katanya yang bodoh ya kalau nggak salah ya, hari ini juga ya nyawamu akan diambil daripadamu, dan untuk apakah semua yang ada itu? Lihat ya perspektifnya ya, beda banget kan, gitu ya. Jadi teman-teman tuh, pemimpin sangat kaya, masih muda, rendah hati, dia punya perspektif kehidupan seperti ini. Saya sebagai hamba Tuhan, saudara, ajak saya dan saudara ya, supaya kita memiliki perspektif seperti itu ya. Inti hidup kita, inti iman. Apa imanmu? Oh, 10 iman, pengakuan iman rasuli misalnya. Enggak, inti imannya dia adalah hidup yang kekal. Dan kenapa begitu? Karena apa? Dia mau bahagia selama-lamanya. Bagus dong. Dia mau bahagia. Siapa yang mau bahagia selama-lamanya? Saya sih angkat tangan pertama. Bahagia mau dong. Dan dia tanya begini. Apa yang harus kuperbuat itu supaya dia bisa bahagia selamanya? Dia tanya itu kepada Yesus, ya. Mari kita lanjutkan apa yang terjadi selanjutnya. Iyalah, saudara, jadi dia sangat serius. Kita ini sedikit ya lihat secara detail, dia sangat serius, ya. Dan menyangkut hal-hal kekal itu menjadi keprihatinannya. Itu loh, saudara, ya. Ini saudara harus tangkap itu. Itu adalah message dari kalimat-kalimat awal profilnya dia, saudara, ya. Itu menjadi keprihatinannya. Dia peduli untuk memastikan bahwa apakah dia sendiri akan memperoleh hidup yang kekal. Saya bilang ke adik saya tadi itu, saya bilang, orang-orang yang mengasihi kita juga akan meninggalkan kita. Akan. Semakin tua, semakin kamu melihat hanya sebatas teman dan sahabat seperjalanan. Jangan harap lebih. Pengharapanmu itu ya pada Yesus saja. Jadilah sahabat Yesus. Supaya kalau kau mati, dia kirim malaikatnya jemput kau. Sama seperti Lazarus. Nah, ini sudah, ya. Kita harus peduli dengan hal-hal begitu. Itu yang menjadi keprihatinan kita, gitu. Ya. Biarkanlah orang lain tidak memikirkan hal demikian, tapi saudara pikirkan, ya, saudara ya. Jadi dia menginginkan hidup kekal itu lebih dari kenikmatan apapun yang terdapat di dunia ini. Saudara, sangat jarang ya orang dalam usia muda dan kemudian kaya, pemimpin, mau peduli dengan kehidupan dunia yang akan datang. Teman-teman, saya mau bilang begini. Kalau kita tidak pemimpin, tidak kaya, tidak sangat kaya, paling tidak nih ya saudara ya,
kita itu merasa muda atau memang muda, kemudian rendah hati. Saya mau bilang tadi, paling tidak kita muda, tapi kan saya nggak bisa merasa muda dan kemudian muda, kamu muda, bagus kan? Nah, dan rendah hati, paling tidak kan? Ya, paling tidak. Ya, dia bisa mengatasi beberapa masalahnya karena dia adalah sangat kaya loh, betul tidak? Dia bisa mengatasi beberapa masalahnya karena dia pemimpin, betul tidak? Kalau kita yang rata-rata begini, ya udah kita temukan profil kita itu di dalam Kristus. Ya. Harusnya kita lebih serius dari dia. Harusnya kita lebih prihatin mengenai hidup kekal daripada dia. Betul nggak? Harusnya. Dia sebenarnya masih punya pilihan lain. Dan kayaknya itu yang membuat dia tidak seperti kita. Ya, di akhir cerita maksud saya. Ya, di akhir cerita kan. Ya, di akhir cerita. Karena akhir ceritanya kan menyedihkan. Ya. Nah, saudara, karena orang kaya cenderung apa, saudara? Ya, cenderung tidak berpikir demikian kan, gitu. Itu terlalu tinggi untuk dia kan, bertanya hal-hal begitu kan, hal-hal rohani gitu. Atau orang muda berpikir gimana? Belum saatnya, masih muda kan. Nah, saudara, kita harusnya seperti ya paradigma orang ini, datang kepada Yesus itu sungguh-sungguh bertanya mengenai hidup yang kekal ya. Dia dia yakin bahwa sukacita itu yang saya senang sekali loh. Itu saya senang sekali itu. Dia yakin bahwa sukacita dunia yang akan datang itu jauh lebih besar dibanding, padahal dia sangat kaya dan dia pemimpin. Saya juga nggak bisa. Ya saya bisa mengerti sih dan saya bisa membayangkan sih. Cuman secara manusia hampir tidak bisa dipercaya, ya. Gitu, hampir tidak bisa ya. Tapi firman Tuhan bilang, yang mustahil bagi manusia, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil ya. Bagi manusia tidak mungkin, tapi bagi Allah mungkin. Amin ya. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pengharapan. Ya, kita ketemu kata kunci satu ya. Pengharapan itu baru mulai, saudara, muncul ketika orang ya mulai bersungguh-sungguh bertanya, apakah yang harus mereka lakukan supaya bisa masuk surga. Betulan. Pengharapan tidak muncul sebelum itu muncul dalam benak saya dan saudara. Gitu. Ya, pengharapan yang sesungguhnya itu baru muncul ketika kita berkata, apakah yang harus saya lakukan supaya bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Nah, saudara, hal kerajaan surga, saudara pernah tahu dua ayat ini ya. Hal kerajaan surga itu katanya apa? Seumpama harta yang terpendam di ladang. Jadi dia itu seperti harta terpendam di ladang yang ditemukan orang karena sukacitanya udah pasti, lalu dipendamnya lagi. Jadi ketika dia ketemu, dipendamnya lagi. Karena dia tahu nih, ya, dia tahu apa yang dia harus lakukan. Oleh sebab sukacitanya, pergilah ia menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Saudara, saya angkat ayat ini sebagai bridging, karena disinilah kuncinya. Ya. Jadi kalau bicara mengenai, kan dia sebenarnya bertanya-tanya, Guru, perbuatan baik apakah yang harus kulakukan supaya aku masuk ke dalam hidup yang kekal? Atau karena dia yakin bahwa sukacita dunia yang akan datang itu melampaui apapun juga, dan dia mau hidup selama-lamanya, dia ingin itu. Dia ingin itu. Tapi dia nggak tahu kunci satu, kan? Di mana Yesus berkata, ya, di Matius 13 ayat 44 dan 45 dan 46, bahwa hal kerajaan surga itu seperti harta yang terpendam. Ya, dan ketika ditemukan orang, lalu dipendamnya lagi. Karena sukacitanya, dia itu pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli ladang itu. Seluruh miliknya. Saudara tahu nggak? Dia jual seluruh miliknya dan membeli ladang. Hebat. Analoginya bagus banget. Carilah
Dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Saudara nggak bisa ketemu kebenaran kalau nggak masuk dalam kerajaan. Nggak mungkin, ya, nggak mungkin dapat harta terpendam kalau nggak beli ladangnya. Amin. Wah, ini filosofi yang luar biasa juga di situ, saudara. Ya. Dan sama seperti pedagang, katanya. Seumpama seorang pedagang yang mencari mutiara yang indah. Ya. Setelah ditemukan mutiara yang sangat berharga, ia pun pergi menjual seluruh miliknya, lalu membeli mutiara itu. Saudara lihat, hal hidup yang kekal, hal kerajaan surga, hal masuk dalam kerajaan surga, itu hanya bisa dibayar dengan seluruh milik. Seluruh milik. I surrender all. Pak Tades nanti bahasa Indonesia. I surrender all unto Jesus. Apa? Lord and Savior, I surrender all. Aku berserah, aku berserah pada Yesus Juru Selamat. Aku berserah. Terima kasih, Bapak Ibu. Lagu itu menutup sesi kita malam hari ini. Tidak ada yang lebih berharga. Jangan tempatkan apapun di atas. Lebih tinggi dari saudara menjadikan pulang ke kerajaan surga. Sukacita akan, kerinduan akan sukacita dunia yang akan datang itu. Sebagai satu-satunya yang menggerakkan, yang menggairahkan hidup saya dan saudara. Hidup saya dan saudara itu akan menemukan iramanya. Nih, pakai kata-kata ini, saudara. Hidup saya dan saudara itu akan menemukan iramanya. Bukan irama suka-suka dunia, apalagi suka-suka kita sendiri. Tapi ini benar-benar kesukaannya Tuhan itu. Dan kalau kita berjalan dalam hidup, saudara bisa melihat Stefanus dilempari batu. Tapi dalam keadaan yang sama, sukacita itu hadir dalam dirinya. Itulah irama. Irama yang benar-benar overcome the world. Dia mengalahkan dunia. Seperti kebodohan di mata hikmat dunia. Tapi di mata Allah, itu yang layak, itu yang dimuliakan. Mari kita tutup dalam doa. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman yang boleh kami terima malam hari ini. Mari Roh Kudus untuk terus menguatkan kami, membukakan rahasia-rahasia firman-Mu di dalam hidup kami, meneguhkan, mendorong kami, hibur kami, supaya kami sungguh-sungguh dapat yakin bahwa sukacita dunia yang akan datang itu, sukacita tanah air surgawi itu tidak dapat dibandingkan dengan apapun di dunia ini. Sehingga Engkau mendorong kami untuk fokus dan mengarahkan diri pada perkara-perkara yang di atas. Yaitu untuk bisa bahagia selama-lamanya bersama dengan Tuhan. Terima kasih Bapa. Meteraikan firman-Mu. Singkapkan supaya kekayaannya melimpah sampai mengatasi segala sesuatu. Apapun perkara hidup anak-anak-Mu di dalam Zoom ini, Tuhan hadirlah. Datanglah kerajaan-Mu di bumi ini seperti di surga, supaya hanya
kebenaran itu yang memerdekakan setiap momen dalam hidup kami. Dan damai sejahtera dan sukacita itu yang menjadi bagian hidup kami. Di dalam Kristus Yesus, kami mengucap syukur. Saudara yang diberkati, yang bersukacita, bersama dengan saya katakan, amin. 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 Terima kasih teman-teman.